Hai gengs, Happy Iftar Season 2 kembali menemani kamu nih biar bisa jalan-jalan safari masjid. Kali ini kita mulai dari kota Serambi Mekahnya Kalimantan Selatan nih gengs, Kota Martapura. Selamat datang di Happy Iftar Season 2. Yeay, Happy Iftar kembali hadir untuk kamu ya. Kembali lagi bersama kita berdua ya. Saya Benar Rida banget. dan juga Ada Aisyah di sini, dan seperti Happy Iftar di season sebelumnya, kita bakal safari masjid dan bakal icip-icip menu berbuka yang ada di sana. ya, betul sekali, dan juga tidak lupa kita akan kasih lihat ya buat penonton semua interior yang ada di masjid yang kita datangi. Benar banget. Nah, untuk di season kedua ini, pertama kali kita langsung menginjakkan kaki di kota santri. Ya, betul sekali. Kota santri di Kalimantan Selatan yaitu kota Martapura. Nah, paling bener banget gitu ya, kalau kita ke Martapura kita harus ke masjid yang satu ini, Masjid Agung Al-Karomah. Masjidnya udah ada di belakang kita, dan kita bakal lihat nanti interior di dalamnya seperti apa, dan menu berbuka di hari ini tuh apaan sih ya. Betul Jadi sekali. langsung aja ikutin kita. Yuk. Let's go. Kota Martapura merupakan ibu kota Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dan dikenal sebagai penghasil intan. Eits, tapi kali ini kita lagi nggak ngebahas tentang intannya ya, tapi kita ngebahas tentang satu masjid besar yang menjadi landmarknya Kota Martapura nih. Yaps, Masjid Agung Al-Karomah. Menurut hikayat, masjid yang pada awalnya bernama Masjid Jami Martapura ini, selain sebagai pusat kegiatan keagamaan, juga berfungsi sebagai markas dan benteng pertahanan saat era kolonial Belanda loh. Pada awal berdirinya, bangunan masjid ini terinspirasi dari bentuk bangunan Masjid Agung Demak. Kala itu, proses pembangunan masjid cukup unik karena menggunakan miniatur yang dibawa oleh utusan desa. Miniatur ini memiliki ukuran skala yang akurat sehingga mudah menyesuaikan dengan bentuk bangunan sebenarnya. Masjid Jami mulai dibangun dengan ditandai pencarian kayu ulin hingga ke daerah pedalaman Kalimantan Tengah. Yang diberikan kepercayaan untuk mencarinya ialah Datu Landak atau Syekh Muhammad Afif. Kayu ulin ini digunakan sebagai tiang utama masjid. Dengan segala rintangannya, akhirnya beliau mampu membawa pulang kayu ulin tersebut. Menurut sebuah riwayat, kayu ulin yang besar tersebut bahkan tidak ditebang seperti biasa loh gengs, namun hanya dicabut dan ditarik begitu saja dengan menggunakan kedua belah tangannya hingga ke Sungai Barito. Setelah diikat, kayu tersebut lalu dihanyutkan ke Sungai Barito. Nah, ini kita sudah ada di teras dari Masjid Al-Karomah nih Kak Rida ya. Betul. Kalau kita lihat-lihat di sini unik ya, ya desain dari bangunan ini. Benar, dan masjid ini tuh kayak bergaya ala-ala Eropa, terlihat kokoh sekali karena banyak banget loh Kak tiang-tiangnya juga. Betul, kalau kita hitung-hitung nggak kehitungan ya nih ya? Iya, banyak banget tiang-tiangnya, terus juga kayak ini tuh pintunya juga besar, dan pintunya ini juga apa ya, punya ciri khas tersendiri bahwa ini adalah Masjid Al-Karomah gitu. Yang berada di Kota Martapura ya. Benar tepatnya. sekali. Nah, Kak Rida tahu nggak sih, dan juga teman-teman tahu nggak, ternyata masjid ini udah beberapa kali dilakukan renovasi nih. Ya? Udah beberapa kali dilakukan renovasi, dan ini adalah mungkin yang terbarunya nih. Dan tahu nggak sih yang lebih uniknya lagi nih, masjid ini adalah bisa dikatakan orang gitu ya, masjid di dalam masjid. Kenapa tuh Cek jadi disebut masjid di dalam masjid? Lihat aja seperti apa masjid di dalam masjid. Ada masjid di dalam masjid. Itu terjadi karena sebagian bangunan lama tidak dihilangkan saat dilakukan renovasi dan perluasan masjid.
Nilai kesejarahan itulah yang membuat tidak sedikit pengunjung masjid memilih beribadah di bagian tersebut. Ada ciri-ciri yang bisa dikenali dari bangunan itu. Di antaranya, berdirinya 4 tiang yang agak berbeda dengan tiang bangunan masjid setelah direnovasi. 4 tiang penyangga tersebut kerap kali menjadi sasaran pengunjung untuk menempatkan rangkaian bunga atau sering disebut kambang berenteng. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memeluknya seusai melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Walaupun sudah melakukan beberapa kali renovasi, namun peninggalan sejarah pada detail bangunan pun masih digunakan hingga sekarang. Salah satunya adalah mimbar yang telah berusia lebih dari 1 abad. Mimbar itu berbentuk panggung dengan elemen hias ukiran untaian kembang. Nah, Masjid Jami resmi berubah nama menjadi Masjid Agung Al-Karomah yang berarti kemuliaan pada 12 Rabiul Awal 1415 Hijriah atau bertepatan dengan 23 Mei 1994 dalam perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mengulik tentang sejarah dan ornamen dalam masjid yang satu ini, pastinya kita juga nggak mau ketinggalan nih buat icip-icip menu berbuka di Masjid Kebanggaan Kota Santri ini. Alhamdulillah, akhirnya waktunya yang kita tunggu-tunggu. Waktunya berbuka puasa. Yeay. Dan untuk yang pertama, sesi pertama kali ini kita kembali ya, icip-icip tentang bubur di masjid yang satu ini. Benar, tapi kali ini ya buburnya yang dari Masjid Agung Al-Karomah Martapura ya, Cek. Benar. Kalau di sini kalau kita lihat nih ya, komposisinya apa aja. Yang pertama pasti adalah bubur ya kan. Nah, selain bubur ini juga ada potongan ayam ya, Cek ya, dengan bumbu masak habang di sini. Terus ada khasnya dari kota Martapura apa nih. Itu? Ini kalau orang Martapura nyebutnya mageli. Mageli, benar. Jadi ini adalah khas dari kota Martapura ini juga. Oke, kita langsung icip aja seperti apa bubur yang ada di sini. Kita udah kasih ini juga dong. Ada kecap khas Banjar ini ya, Cek ya. Kecap ikan udang. Kita udah kasih dan kita langsung icipin saja seperti ini sih kalau kita lihat teksturnya ya. Ini kalau kita lihat dari buburnya aja ya, dia kayak bubur polos. Tapi sebenarnya kalau kita makin udah kayak gini ya, masih ada potongan dari wortelnya tuh. Nah, ya. Ada nggak? Kayaknya nemu nggak tuh? Ada wortelnya juga, terus ada kentangnya juga. Tuh. Selain itu tadi ada irisan si ayam, dipotong kayak kecil-kecil kayak gitu lah ya. Kita akan mencobanya. Selamat mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau aku sih yes ya. Kalau Mbak Ece gimana, Mbak Ece? Enggak juga dong. Gimana kalau cewek itu makanan Kalau makan produk gimana? Kalau orang-orang tuh dibilang gitu udah pada lahap sekali makan. Dan mereka udah pada habis ya. Kita ketinggalan nih, Cek. Kayak kita harus ngebalap ya, kita habisin aja. Kita habisin dulu bubur yang ada di Masjid Al-Karomah kali ini. Masjid Agung Al-Karomah sudah kita kulik nih geng. Selanjutnya Happy Iftar bakal safari masjid kemana lagi ya?